Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutakin. Saya adalah salah satu peserta calon UPOP perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Falah. Saat ini saya sebagai alumni, alhamdulillah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkhidmat atau memberikan kontribusi sedikit untuk membantu usaha di pesantren ini. Letak pesantren Al-Falah ini berada di Kampung Cilacap, RT 3 RW 2, Desa Rancapaku, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah pesantren ini sudah berdiri sejak tahun 1958 sampai saat ini alhamdulillah masih aktif. Kemudian untuk sekarang dipimpin oleh Ustadz Atang Ridwan Hidayat. Kemudian untuk jumlah santri kurang lebih 70 orang dari mulai tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi. Namun di sini hanya ada pondok pesantren saja, tidak ada sekolah formal. Kemudian pelajaran-pelajaran atau kitab-kitab yang diajarkan di sini, yang pertama adalah Al-Quran dan ilmu tajwidnya, kemudian didukung oleh kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik yang meliputi ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu alat, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, dan lain sebagainya. Alhamdulillah saat ini kami sedang menjalankan satu usaha, yaitu budidaya atau pembesaran ikan air tawar yang difokuskan pada ikan nila gesit dan juga dilengkapi dengan ikan-ikan lokal lainnya. Alasan saya menggeluti atau melakukan usaha ini yang pertama adalah karena faktor geografis, karena potensi tempat kami alhamdulillah sumber air tidak kurang, meskipun kemarau air tetap ada. Kemudian selanjutnya potensi pasar, kami melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan ikan ini, yang suka terhadap ikan ini, khususnya ikan nila gesit, dan juga banyaknya warung-warung baru seperti tempat pembakar ikan, kemudian restoran dan lain sebagainya. Kemudian alasan selanjutnya yaitu kami memandang bahwa ikan itu adalah merupakan sumber protein hewani yang tidak kalah dengan protein daging. Karena daging sudah kita tahu harganya cenderung lebih mahal dibandingkan dengan ikan. Kemudian selanjutnya budidaya ikan nila gesit yang mudah dilakukan. Artinya ikan ini tidak mudah terserang penyakit, kemudian gampang sekali beradaptasi di lingkungan. Kemudian berhubung ini adalah usahanya pesantren yang dikelola oleh para santri, sehingga waktu yang dibutuhkan sangat efektif, sehingga tidak banyak menyita waktu untuk mengaji. Visi saya dalam mengembangkan usaha ini adalah usaha ini menjadikan sumber ekonomi bagi pesantren dan juga merupakan salah satu fasilitas untuk mengembangkan potensi santri yang berbasis life skill, sehingga ketika nanti keluar dari pesantren mereka bisa mandiri, produktif, dan inovatif. Kemudian selanjutnya bentuk usaha ini atau legalitas usaha kami miliki sementara masih izin usaha mikro yang tercatat memiliki NIB atau nomor induk berusaha, dan kedepannya kami ingin memiliki koperasi milik sendiri yang dikelola oleh para santri maupun para alumni untuk mempermudah pengembangan usaha kami. Untuk penjualan sendiri untuk saat ini kami masih menggunakan metode konvensional seperti menjual secara eceran kepada masyarakat sekitar, kemudian kalau jumlahnya lebih banyak kami menjual ke para pengepul, dan insya Allah nanti kedepannya kami akan perbaiki dalam sistem pemasarannya supaya keuntungannya lebih berlipat ganda. Nanti kami akan bekerja sama dengan para pedagang atau para produksi ikan seperti yang punya warung makan, kemudian yang punya restoran, dan juga pedagang-pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional. Bentuk dukungan dari pimpinan pondok pesantren, alhamdulillah pimpinan pondok pesantren telah memfasilitasi ruang produksi dan juga permodalan dari mulai kolam ikan. Alhamdulillah saat ini kami mempunyai 3 kolam ikan yang berukuran jika ditotalkan yaitu 1260 meter persegi. Kemudian ada beberapa kolam ikan kecil yang manfaatnya nanti untuk proses penyimpanan setelah panen ataupun proses sortir. Untuk omset penjualan dalam 1 tahun lebih dari 50 juta rupiah, itu sekitar 3 kali atau 4 kali panen.
Adapun yang terlibat dalam usaha ini adalah santri, kemudian alumni dan juga masyarakat-masyarakat sekitar, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih terus dibina oleh pimpinan pondok pesantren. Nilai-nilai pesantren yang diterapkan dalam usaha ini adalah yang pertama kedisiplinan, kemudian keseriusan, kemudian manajerial, yang ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kami dalam menjalankan usaha ini. Dalam segi pemasaran, kami tentunya mengedepankan akhlak, kemudian etika, dan juga mengelola atau menjaga kepercayaan konsumen, yang mana itu merupakan ajaran Rasulullah SAW, yang mana beliau itu adalah merupakan pemasar yang sukses. Dalam proses transaksi pun, insya Allah kami mengedepankan transaksi syariah yang berpedoman pada kitab-kitab fikih yang telah dikaji di pondok pesantren. Untuk pembiayaan usaha sendiri yaitu bersumber dari lembaga dan juga dari wakaf masyarakat. Adapun keterlibatan masyarakat sekitar terhadap usaha ini yaitu seperti ketika kita sedang panen, alhamdulillah mereka membantu dan juga membantu memasarkan, bahkan ada yang menjadi reseller dan menjadi konsumen sekaligus. Demikian pemaparan profil pesantren dan juga usaha pesantren kami. Mudah-mudahan kedepannya semakin maju, khususnya pesantren kami, umumnya pesantren-pesantren yang ada di wilayah Jawa Barat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.